Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan mengalah tidak berarti kalah. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Seiring perkembangan zaman, nampaknya budaya mengalah terlihat semakin memudar. Alkitab pun menyatakan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman akan mencintai diri sendiri. Semakin ketatnya persaingan di segala bidang, memiliki paradigma bahwa orang yang mengalah akan semakin dirugikan, dan ketidakkepedulian terhadap orang lain adalah faktor-faktor yang menjadikan seseorang semakin sulit untuk mengalah. Apakah kita termasuk orang yang bersikap seperti yang disebutkan di atas? Sebagai orang percaya semestinya tidak demikian. Alkitab mencatat, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hal ini memang tidaklah mudah untuk dilakukan. Tetapi janganlah anggap ini sesuatu yang tidak relevan. Mengalah yang dimaksud bukan berarti kita harus mengalah dalam segala hal. Bila kita mengalah tetapi hasilnya malah merugikan banyak pihak, berarti kita sedang mengalah dalam konteks yang keliru. Kisah Abraham dan Lot dapat dijadikan contoh untuk hal mengalah. Berawal ketika para gembala dari Abraham dan Lot yang berkelahi memperebutkan tanah untuk mengembalakan ternak mereka. Untuk menghindari perkelahian, Abraham dengan kerendahan hati mempersilakan Lot untuk memilih terlebih dahulu daerah yang dianggap baik menurutnya. Lot pun memilih lembah Yordan yang terlihat sangat baik. Abraham menerima keputusan Lot, dan ia pun mengalah dengan menetap di bagian lainnya, yaitu di tanah Kanaan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada akhirnya tempat yang dipilih oleh Lot dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu di Sodom dan Gomora. Secara kasat mata, mungkin Abraham hanya mendapat tanah sisa dan terlihat tidak sebaik lembah Yordan yang banyak airnya. Tetapi Abraham rela untuk mengalah demi menjauhi pertengkaran yang ada. Dan pada akhirnya terlihat bahwa justru Tuhan memberikan yang terbaik bagi Abraham. Tindakan Abraham inilah yang disebut dengan mengalah untuk menang. Seringkali kita tidak menyadari bahwa dengan tidak mau mengalah, sebenarnya kita telah kalah. Kalah oleh tipu muslihat iblis. Dengan mementingkan diri sendiri, yang pada akhirnya akan terjadi perselisihan, kekacauan, dan perseteruan. Sebenarnya saat itulah iblis menjadi pemenang dan kita menjadi pihak yang kalah. Jika saat ini kita beranggapan bahwa dengan mengalah berarti kita kalah, anggapan tersebut adalah salah. Justru dengan mengalah, kita adalah pemenang yang sesungguhnya. Mengapa? Karena untuk mengalah dan menjadi pendamai itu sulit. Dibutuhkan kerendahan hati, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Dan pastinya selalu ada upah untuk orang yang rendah hati.
seperti Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Ingatlah, ketika kita mengalah, saat itu juga kita telah merubah keadaan menjadi lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikanlah aku kerendahan hati, agar aku dapat belajar mengalah, sehingga namamu dipermuliakan di setiap tindakanku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.